Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk melakukan supervisi dan koordinasi dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pertemuan dengan koruptor Joko Chandra. Hal itu berdasarkan pada Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Namun Kejaksaan Agung akan tetap menangani kasus dugaan suap dari Joko Sugiyarto Chandra alias Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kendati Kejaksaan Agung sudah melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK untuk kasus Pinangki. Lalu bagaimana supervisi kasus Jaksa Pinangki? Kita telah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wurianto. Selamat siang, Pak Wihadi. Selamat siang, Bapak ya. Ya, Pak Wihadi, kita tahu bahwa di Komisi 3 DPR RI ada saling silang pendapat. Sejauh ini bagaimana komunikasi untuk di Komisi 3 DPR RI sejauh ini? Saya melihat tidak ada silang pendapat ya dalam masalah ini. Sampai sejauh ini teman-teman juga masih memperhatikan kasus Jangka Pinangki, dan kemarin pun juga sempat kita memanggil pemeriksaan mengenai masalah kasus Joko Chandra yang kemarin itu sudah dilaporkan. Itu kita juga sempat untuk mau memanggil kan begitu. Saya kira tidak ada silang pendapat ya ini, Mbak. Nah, itu perlu diluruskan dulu, Mas. Baik, lalu seperti apa respon yang hingga saat ini diberikan oleh Komisi 3 DPR RI terhadap kasus ini? Iya, saya melihatnya bahwa kasus Jaksa Pinangki ini harus diusut secara tuntas ya, karena memang ini kaitannya dengan masalah Joko Chandra, ya. Jadi ini pertama-tama juga masalah pemberian suap yang diberikan kepada Jaksa Pinangki oleh Joko Chandra. Nah, ini memang harus segera diungkap, dan saya kira saat ini Kejaksaan sudah memeriksa, dan saya melihat juga sepertinya masih jalan di tempat gitu, karena masih berputar-putar di situ, belum ada tersangka baru gitu. Nah, itu yang kita melihat, dan kita masih juga menunggu kelanjutan daripada kasus ini. Pak Wihadi, apakah Komisi 3 DPR RI setuju dengan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani Jaksa Pinangki ini? Saya kira memang kalau seperti yang saya katakan tadi, sepertinya kan Kejaksaan ini jalan di tempat, ya, karena tidak ada tersangka baru, kemudian dari yang namanya pemeriksaan kemarin itu ada namanya Andi Irfan, terus kemudian juga ada namanya Rahmat, itu sampai sekarang kan belum ada kemajuan sampai sejauh mana, ya kan? Jadi saya kira kalau memang diperlukan, itu memang ya untuk lebih lebih transparannya kasus ini, saya sih setuju aja kalau itu memang diambil alih oleh KPK. Namun dalam hal ini semuanya itu ada mekanismenya, mekanisme di mana bagaimana kasus daripada kejaksaan yang sudah ditangani oleh kejaksaan, dan kemudian kalau ini diambil oleh KPK, ini semuanya ada mekanismenya. Sampai sejauh mana mekanisme itu, ya kan, berjalan. Nah, kalau masalah supervisi, saya kira KPK bisa langsung memberikan supervisi kalau memang itu diminta oleh pihak kejaksaan untuk melakukan supervisi. Dan ini kita memang meminta kepada pihak kejaksaan untuk keterbukaannya di dalam memeriksa salah satu aparat negara, yaitu jaksa itu sendiri, dalam keterlibatan terhadap permasalahan kasus Joko Chandra ini. Jadi saya kira ini keterbukaan dari kejaksaan, kali supervisi, lakukanlah supervisi KPK ini, biar masyarakat itu juga tenang, ya kan, dan juga jelas sampai sejauh mana gitu kan masalah keterlibatan daripada jaksa ini. Jadi supervisi saya setuju, dan pengambil alihan kalau memang sesuai dengan mekanisme yang ada dan itu memang berjalan dengan sesuai, saya kira ya lebih baik juga kalau misalnya KPK bisa menangani masalah ini. Saya kira itu, Mbak.
Iya, Pak Wihadi setuju dengan supervisi jika nanti dilakukan, tapi apakah dari Komisi 3 DPR RI juga akan mengarahkan atau eh, mengarahkan hal itu secepat mungkin? Kita sebagai Komisi 3 ini tidak bisa mengarahkan seperti itu. Semuanya sesuai dengan mekanisme, ya. Jadi mekanisme pengalihan kasus semuanya itu kita semuanya itu berdasarkan aturan yang ada. Tidak bisa kita semena-mena terus kemudian kita minta kepada kejaksaan untuk menyerahkan kepada KPK. Ya kita bisa menyarankan, hanya menyarankan. Tetapi semuanya mekanisme itu ada, ya kan? Mekanismenya itu apakah memang ini perlu dilimpahkan dan segala macam. Jadi saya kira dalam hal ini Komisi 3 masih dalam batas-batas untuk mengawasi kasus ini agar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dan yang terpenting adalah ketransparanan daripada pihak kejaksaan di dalam menangani permasalahan jaksa ini dan keterbukaan dari penyidikan. Jangan ada intervensi, ya kan? Intervensi itu dalam pengertian apakah dari misalnya dari atasannya Jaksa Pinangki, atau juga mungkin ada juga dari orang-orang yang mempunyai pengaruh di kejaksaan untuk mengintervensi itu. Nah, ini harus ada suatu keterbukaan semuanya. Bicara soal keterbukaan dan juga transparansi, apakah Komisi 3 DPR menilai ini sudah dilakukan dengan baik dalam kasus Jaksa Pinangki ini, Pak? Saya tidak bisa mengatakan sudah baik atau belum, tetapi saya hanya melihat hasilnya masih jalan di tempat, ya. Dan saya melihatnya kemungkinan tersangka lain itu juga belum diberikan suatu tanda oleh kejaksaan bahwa ini akan menjadi tersangka baru, gitu kan? Ya. Baik. Pak Wihadi, selain Pak Wihadi yang telah tersambung bersama kami juga saat ini sedang mencoba menghubungi peneliti ICW, Mas Kurnia Ramadana. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Mas Kurnia. Sudah bisa mendengar suara kami, Mas? Selamat siang, Mbak. Bisa, Mbak? Baik, Mas Kurnia, bagaimana sebetulnya pengambil alihan kasus Jaksa Pinangki ini? Mekanismenya seperti apa jika berdasarkan Undang-Undang KPK? Iya, sebenarnya hal itu sudah diatur ya dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang jika prosesnya itu lambat dan ditengarai ada upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu, maka KPK dapat men-take over kasus tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari aparat penegak hukum lain. Dalam hal ini Kejaksaan Agung ketika menyidik kasus Jaksa Pinangki. ICW sendiri sudah menilai, ICW sudah ragu dengan komitmen Kejaksaan Agung untuk dapat menuntaskan perkara ini. Banyak indikatornya saya rasa, mulai dari Jaksa Agung tiba-tiba mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa harus seizin Jaksa Agung, tiba-tiba Kejaksaan juga sempat ingin memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki. Yang ketiga, saat gedung Kejaksaan Agung tiba-tiba terbakar yang mengakibatkan hilangnya CCTV di ruangan Jaksa Pinangki. Dan terakhir, resistensi dari Kejaksaan Agung baik dalam konteks hubungan dengan KPK dan juga Komisi Kejaksaan. Karena sampai hari ini sepanjang pengetahuan saya, Jaksa Pinangki itu tidak bisa diperiksa oleh Komisi Kejaksaan dengan berbagai dalih yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Begitu, Mbak. Baik, banyak sekali indikator yang seharusnya ini segera diambil alih oleh KPK. Lalu Mas Kurnia dan teman-teman di ICW, apakah KPK juga belum ada keberanian untuk mengambil alih dan hanya menunggu nanti koordinasi? Nah, itu yang kita sesalkan ya dari statement Komjen Pol Firly Bahuri, Ketua KPK beberapa waktu yang lalu. Yang bersangkutan mengatakan kita menunggu saja sembari koordinasi dan supervisi. Ini menunjukkan bahwa
KPK tidak berani untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambil alihan perkara. Dan ini sebenarnya sudah kita prediksi sejak awal bahwa KPK memang tidak mempunyai niat untuk memberantas korupsi secara maksimal, khususnya dalam konteks korupsi yang melibatkan sektor penegak hukum. Karena penting untuk ditegaskan bahwa KPK itu adalah lembaga yang lex spesialis menangani perkara yang melibatkan penegak hukum. Pasal 11 Undang-Undang KPK secara tegas menyebutkan bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang pertama kali disebut dalam pasal itu adalah penegak hukum. Maka dari itu kami sejak awal mendorong agar setiap kasus yang melibatkan aparat penegak hukum lebih baik ditangani oleh KPK daripada timbul prasangka publik, ada dugaan konflik kepentingan, ada upaya untuk melindungi oknum internalnya ketika tersangkut kasus korupsi. Saya rasa itu, Mbak. Baik, jika dari Kejaksaan Agung masih akan mencoba untuk berkoordinasi dan melakukan transparansi, lalu kemudian KPK menyatakan bahwa akan menunggu koordinasi begitu, lalu apa sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mendorong kasus ini terbuka kepada publik? Ya, kita harus terus mengawal kasus ini, melihat bagaimana sebenarnya komitmen dari Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini sembari mendorong KPK agar terus mengawal bahkan mengambil alih perkara yang melibatkan jaksa Pinangki ini. Karena kejaksaan ini sangat lambat bekerjanya. Kalau kita bandingkan dengan Bareskrim Mabes Polri, justru lebih progresif. Sampai saat ini Bareskrim sudah menetapkan 5 orang tersangka, 2 perwira tinggi Polri, 1 advokat, dan 2 pengusaha, dalam hal ini Joko Chandra dan Tommy Sumardi. Kalau kita bandingkan dengan Kejaksaan Agung, mereka baru menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Jaksa Pinangki dan juga Joko Chandra. Itu pun Joko Chandra dalam rentang waktu yang cukup lama. Publik harus kritis dulu kepada kejaksaan, baru mereka bergerak menetapkan Joko Chandra sebagai tersangka. Sederhananya, tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang, terlebih tindak pidana korupsi dalam konteks ini adalah tindak pidana suap. Tidak mungkin hanya penerima suap saja, pemberinya tidak ada. Hal-hal itu yang sempat kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung. Begitu. Baik, jadi ini harus terbuka selebar-lebarnya untuk bisa diikuti oleh publik bagaimana perkembangan kasusnya. Saya terakhir ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana langkah lanjutan yang akan dilakukan dan bagaimana pula harapan untuk kasus Jaksa Pinangki ini, Pak? Iya, ini kan kita baru 1 minggu memulai masa sidang. Komisi 3 pada saat ini belum memanggil Jaksa Agung dalam rapat kerja. Ya, nanti dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung kita akan mempertanyakan kasus ini dan progresnya, dan juga seperti kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh penyidik sehingga kasus ini seakan-akan memang sepertinya memang jalan di tempat, ya kan? Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kita minta bahwa kejaksaan ini harus terbuka, dan juga memang kalau memang kesulitan dalam menangani masalah ini karena menyangkut permasalahan internal, ya memang KPK bisa saja mengambil alih ataupun juga minimal mensupervisi. Nah, ini yang memang harus segera dilakukan. Nah, ini nanti sama-sama kita, saya setuju, sama-sama kita kawal kasus ini, ya kan? Dan juga kita harapkan bahwa nanti dalam raker itu kita semua akan terang benderang permasalahan ini dan mempermasalahkan ini, dan saya harapkan setelah itu kasus ini bisa berjalan dengan dengan sesuai harapan kita, ya kan, karena memang ini masih ada beberapa hal yang memang seperti ada yang belum jalan, ya, jadi masih berkutat diputar-putar di situ saja gitu. Ya,
pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dari Barreskrim sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal di situ gitu kan, tetapi dari pihak kejaksaan yang belum itu. Saya kira itu, Mas. Baik, kita tunggu dan kita kawal bersama Pak Wihadi Wuryanto, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang.